Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra yang dari mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, cita-citanya, semoga Allah berikan ijabah dan qabul. Dan juga yang saya hormati di studio ada Bang Jerry, mudah-mudahan Bang Jerry dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan cepat menikah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, hari ini pembahasan daripada kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul keutamaan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad an Ibnu Talha, atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alayka min ummatika salatan kataballahu lahu biha 'ashra hasanatin wa maha anhu 'ashra sayyi'atin wa rafa'a lahu 'ashra darajatin waradda alaihi mislaha. Artinya, telah datang kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Rabbku. Lalu ia berkata, barang siapa di antara umatmu bersolawat untukmu sekali solawat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat 10 kebaikan baginya, menghapus daripadanya 10 keburukan, ditinggikan kedudukannya sebanyak 10 derajat, dan diberikan kepadanya hal yang serupa dengan kesemuanya itu. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali salawat, maka ia akan mendapatkan 4 macam pahala. Yaitu pertama, dituliskan baginya 10 amal kebaikan. Yang kedua, 10 macam dosa Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Bukan kepada ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhal muslimun, yang dipanggil adalah orang yang beriman. Karena kalau sudah beriman, pasti dia sudah Islam. Apabila dia baru Islam, belum tentu dia menjalankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah alaihi atasnya, wassallimu taslima, dan kita dalam bersolawat itu mendoakan keselamatan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah bersolawat. Dengan bersolawat kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaannya solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah pujian
dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat adalah mengharapkan syafaat, mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mengharapkan pertolongan daripada pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan daripada membaca sholawat. Salah satunya dengan membaca sholawat, yaitu pada malam Jumat para malaikat turun. Banyak sekali para malaikat turun. Mereka membawa kertas yang terbuat dari perak. Lalu mencatat dengan tintanya terbuat dari emas. Apa yang dicatat? Dia mencatat daripada amalan umatnya Nabi Muhammad, yaitu membaca sholawat. Sampai pada subuh hari, ketika di malam Jumat, semua sholawat kita, bacaan sholawat kita, pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW dicatat oleh para malaikat, lalu dibawa ke langit untuk dilaporkan kepada Allah, yaitu agar dimudahkan kita, diberikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan dimudahkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak manfaat daripada keutamaan membaca sholawat. Satu kali kita membaca sholawat dibalas 10 kali. Apabila kita membaca 10 kali, maka kita dibalas sholawat atau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 100 kali. Ketika kita membaca 100 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dibalas 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa istimewanya. Sampai-sampai apabila kita dalam sholat, yaitu tidak membaca sholawat, maka sholat kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan tinggalkan membaca sholawat, baik sedikit ataupun banyak. Dan kita juga membaca daripada perjalanan hidupnya, dari lahirnya sampai wafatnya Rasulullah SAW, yang biasa kita kenal dengan kisah Maulid Nabi Muhammad, atau kisah rawi daripada periwayatnya, meriwayatkan Nabi Muhammad SAW, baik namanya Al-Barjanji, Yaulani, Ad-Diba, Simtudurar, dan lain sebagainya. Di sana tercatat daripada perjalanan kisah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pernah kita mengatakan bahwa membaca sejarah Rasulullah SAW, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka itu jauh daripada rahmatnya Allah. Katakan membaca sholawat dan membaca pujian sejarah daripada Rasulullah, ini adalah perbuatan yang terpuji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.